Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Daniel Metucan Kelemen, dan NIM 2304048 dari kelas 5 itu. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan atau DSS. Yang pertama, sistem pendukung manajemen. Kategori luas, sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dan eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Decision Support System atau DSS, fokus utama pada dukungan keputusan terstruktur dan semi-terstruktur. Group Support System atau GSS, memfasilitasi pengambilan keputusan dalam tim atau kelompok. Executive Information Systems atau EIS, menyediakan informasi ringkas dan relevan untuk eksekutif senior. Expert System atau ES, meniru keahlian manusia untuk memecahkan masalah spesifik. Artificial Neural Network atau ANN, memproses informasi seperti otak manusia untuk pola dan prediksi. Hybrid Support System, kombinasi dari beberapa sistem untuk dukungan yang komprehensif. Faktor kunci yang mempengaruhi keputusan. Lingkungan bisnis modern menuntut adaptasi dan pemahaman mendalam karena berbagai elemen internal dan eksternal yang terus berubah. Ada teknologi informasi, akses cepat ke data dan analitik memfasilitasi keputusan berbasis bukti. Ada kompleksitas struktural, struktur organisasi yang besar dan rumit mempengaruhi alur keputusan. Ada kompetisi, tekanan dan persaingan menuntut keputusan yang cepat dan inovatif. Ada pasar internasional, dinamika pasar global memerlukan pemahaman budaya dan regulasi yang luas. Ada stabilitas politik, perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasional dan strategi bisnis. Ada konsumerisme, tuntutan dan preferensi konsumen yang berkembang membentuk arah keputusan. Ada intervensi pemerintah, regulasi dan kebijakan pemerintah dapat membatasi atau mengarahkan pilihan keputusan. Menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan. Manajer dihadapkan pada lingkungan yang terus berubah, membuat pengambilan keputusan lebih rumit dan berisiko. Perubahan eksternal cepat, lingkungan bisnis dinamis, menuntut adaptasi keputusan secara berkelanjutan dan cepat. Ada trial dan error sulit dilakukan. Konsekuensi kesalahan bisa sangat mahal, membatasi kemampuan untuk bereksperimen. Ada manajer harus lebih canggih, keterampilan analitis dan strategis yang lebih tinggi diperlukan untuk menavigasi kompleksitas. 3 fase utama pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 fase berurutan untuk pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Yang pertama, intelligence, mencari kondisi yang membutuhkan keputusan, mengidentifikasi dan memahami masalah atau peluang. Yang kedua, desain, mengembangkan alternatif solusi yang mungkin dan mengevaluasi kelayakan masing-masing. Yang ketiga, choice, memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang telah diidentifikasi dan dievaluasi. Berikut klasifikasi masalah dalam pengambilan keputusan. Memahami sifat masalah adalah langkah pertama dalam menentukan pendekatan DSS yang tepat. Terstruktur, masalah rutin dengan solusi yang jelas sering dipecahkan dengan algoritma standar. Tak terstruktur, masalah kompleks tanpa solusi langsung melibatkan penilaian manusia signifikan. Semi terstruktur, perpaduan masalah terstruktur dan tak terstruktur sebagian dapat dipecahkan dengan model, namun butuh keputusan manusia. Mengenal sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS adalah sistem berbasis model yang berinteraksi dengan pengguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan semi-terstruktur dan tak terstruktur, dengan menggabungkan data, model, dan kemampuan analitis. DSS tidak menggantikan manajer, melainkan memperkaya proses pengambilan keputusan. Syarat DSS yang efektif. Ada yang pertama sederhana dan mudah dipahami, kedua
robust, dapat menangani berbagai skenario. Ketiga, mudah dikontrol oleh pengguna. Keempat, adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Kelima, lengkap dalam cakupan fitur. Dan terakhir, user friendly, antarmuka, intuitif. Karakteristik dan kemampuan utama DSS. DSS dirancang dengan fitur khusus untuk dukungan keputusan yang komprehensif dan fleksibel. Yang pertama, mendukung keputusan efektif untuk masalah semi terstruktur dan tak terstruktur. Dukungan manajerial, memberikan dukungan untuk semua level manajerial. Berikut fleksibilitas pengguna, dapat dipakai oleh individu maupun grup. Berikut adaptif, sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan. Lanjut, fokus efektivitas, lebih fokus pada peningkatan efektivitas keputusan. Berikut mudah digunakan, dirancang agar mudah digunakan dan dikembangkan. Dan terakhir, model dan pengetahuan, menggunakan berbagai model dan komponen pengetahuan. Manfaat utama implementasi DSS. Penerapan DSS membawa keuntungan signifikan bagi organisasi yang ingin meningkatkan kualitas dan efisiensi pengambilan keputusan. Solusi kompleks, membantu memecahkan masalah rumit secara sistematis. Respon cepat, memungkinkan respon lebih cepat terhadap perubahan pasar. Hemat biaya atau waktu, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi waktu analisis. Keputusan berkualitas, menghasilkan keputusan lebih tepat dengan dukungan data. Efektivitas manajerial, meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan. Fasilitas komunikasi, memperbaiki komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Peningkatan produktivitas, meningkatkan produktivitas tim analisis melalui alat canggih. Komponen esensial sistem pendukung keputusan atau DSS. Setiap DSS yang efektif terdiri dari beberapa komponen inti yang bekerjasama untuk menyediakan dukungan analitis dan pengambilan keputusan yang komprehensif. Ada data manajemen, berisi database atau internal atau eksternal, dan DBMS untuk akses dan manipulasi data. Ada model manajemen, menyediakan kumpulan model atau finansial, statistik, kuantitatif, dan MBMS untuk analisis data. Ada communication, antarmuka pengguna grafis dan interaktif untuk interaksi dengan sistem. Ada knowledge management, opsional namun penting. Subsistem yang menyimpan pengetahuan spesifik domain untuk meningkatkan dukungan keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.